إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وذريته وإلى حضرة أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي علينا ومن استوصانا ووصينا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة العلماء العاملين القراء المخلصين الأساتذة الصوفية المحققين والمجتهدين والمقلدين بالدين والمفسرين والمحدثين خصوصا حضرة الشيخ محمد علي الصابوني وأصوله وفروعه وذريته وأهل بيته وكل من علمنا ورضوان حرفا واحدا من مشايخنا إلى مغاربنا من يمنا إلى شمالها يفتح اللهم لنا أبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة والحكمة والمعرفة وأبواب الخير سير النبي وآل النبي سير الفاتحة شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana ababa hikmatika wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فالصيغة صيغة تعجب للرسول فالصيغة صيغة تعجيب للرسول أو لكل مخاطب. قال الزمخشري يريد أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم أي يدعون إلى التوراة كتابهم الذي بين أيديهم والذي يعتقدون صحته ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه فيأبون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أي ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكم الله
wa huwa istib'adu litawlihim ba'da ilmihim biwujubi ruju'i ilaihi wa jumlatun wa hum mu'ridun ta'kidun litawalli ay wa hum qaumun tabi'atuhum al-i'radu 'anil haqq wal israru 'alal batil wal ayatu kama yaqulul mufassiruna tashiru ila qissati tahakumil yahudi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma zana minhum ithnani muhakkam alaihima birrajm fa abaw wa qalu la najidu fi kitabina illa at-tahmimi faji'a bit-taurati wajada fiha ar-rajma farajama faghadabu fasanna ta'ala alaihim bihadhihi al-ayat. Atau kama qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, ibu bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan suasana apa lagi kira yang menjawab mak bedinding kalau dulu mikirnya berdinding dinding ini dinding nopo dingin yang menusuk seperti ini ku penjelasannya Pak. Kalau dulu ceritakan kalau pakai gini semenjak tinggal di Amerika. Karena dulu musim dingin ke masjid, gue inginnya orang katulungan, makanya kalau selalu pakai tutup kuping. Kalau yang penting kuping ketutup, Pak, ini adem nih. Alhamdulillah dengan segala keadaannya, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat sehat, beri kita kemampuan untuk sama-sama menjalani kehidupan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umur kita sebagai wasilah untuk menambah amal kebajikan, kafarat, menghapus dosa-dosa yang sudah lewat, dan mudah-mudahan karena sebabnya semua Allah kumpulkan kita semua di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat 23 surah Ali Imran dan seterusnya. Ali Imran di awal sudah berceritakan kemarin. Ada beberapa orang yang mungkin tersalah membacanya. Dipikir Ali Imran itu alif lamnya sama seperti alif lam Al-Baqarah. Jadi Al Imran itu buatan. Al itu bermakna keluarga. Alun. Kenapa dibaca Ali Imran? Karena jadi juga bukan Ali. Kalau Ali itu tinggi maknanya. Jadi Ali itu tinggi. Aliyun itu orang yang punya ketinggian. Ali maksudnya Ali itu tinggi. Ali ala itu di atas pakai ain. Tapi kalau alun itu keluarga. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah kalau dia jadi kalimat jamak. Kan ngaten di bahasa Indonesia kan wonten kalimat jamak nggih. Lalu kata keduanya itu barisnya selalu majrur. Jadi rumah tangga itu kalimat jamak nggih. Kalimat jamak. Nah, kalau dalam bahasa Arab tangga niki rumah kata kedua nggih. Kata kedua. Jadi kalau ada dua kata benda berdampingan, kata benda dalam kayak kita rumah jamak rumah tangga tadi, rumah tangga. Itu kan dua kata benda digabung, kata majmuk ya benar kita nyebut kata majmuk gitu. Bukan kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita sebut itu kata majmuk. Nah, kalau ada dua kata benda jadi kata majmuk.
kata benda yang kedua itu bentuk katanya barisnya itu majrur. Itu majrur. Yang kedua nih. Makanya kalau dalam bahasa Arab jadi rumah tanggi. Nah, tapi buatan ini bahasa Indonesia, Pak. Tetap rumah tangga. Nah, sama seperti alu asalnya bacaannya Alu Imran. Cuma karena di depannya dianggap kata-kata, ada kata walaupun dalam bahasa Arab itu boleh mahdzuf, namanya disembunyikan. Kata itu ada tapi disembunyikan. Ada kata yang tersembunyi dan yang tersembunyi itu kata benda. Katanya apa? Surah. Jadi susunan surah sama alu ini itu seperti kata majmuk. Maka alunya bunyinya jadi ali. Suratu Ali Imran. Nah, suratu Ali Imran. Bacanya A apa jangan A. Alu Imran itu artinya keluarga. Nah, kita masih lanjutkan keluarganya Imran. Jadi panjenengan boleh itu ini rumah Ali Rafiq. Wah, ini rumah keluarganya Rafiq. Nah, kan kayak panjenengan sakit ke depan rumah panjenengan tulisi ngaten kan. Wah, ini kita di wah, geng. Ya betul apa-apa. Sudah belajar bahasa Arabnya kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita ke ayat 23 sekarang. Jadi cerita kemarin kan mulai dari cerita kelakuan orang-orang Yahudi. Itu masih kelakuan orang Yahudi. Membunuhi para nabi, berdebat dengan para nabi, kan ngaten. Nah, sampai pada perdebatan selanjutnya, ujar Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara itu kalau secara literik maknanya a itu tidak, a itu apakah, lam itu tidak, tara itu tidakkah engkau melihat. Dalam bahasa Arab istilah alam tara itu maknanya biasanya litta'ajjub. No, coba lihat. Dilihat itu maksudnya wow, ngono tenan kok kayak gitu. Nah, jadi alam tara itu litta'ajjub. Kalau dalam Quran litta'ajjub itu maksudnya kebangetan. Ini keterlaluan ini orang-orang. Alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau lihat atau lihatlah. Jadi maksudnya tuh lihatlah. Tidaklah engkau lihat tuh maksudnya lihatlah. Perhatikan dengan saksama. Ilal ladzi, kepada mereka-mereka yang utu nasibam minal kitabi, didatangkan kepada mereka sebagian dari Alkitab. Jadi maksudnya diberi sebagian kitab. Apa sebagian kitab itu? Ala ta'jab ya Muhammad, tidakkah engkau takjub? Takjub itu dari bahasa Arab asalnya ke bahasa Indonesia. Tidakkah engkau heran ya Muhammad min amri haula'il ladzina, tentang keadaan atau perkara sejumlah orang yang utu nasiban minal kitabi, didatangkan kepada mereka sebagian dari Alkitab. Maksudnya Taurat. Fasigatu ta'jibi, sirah atau bentuk kalimatnya, bentuk ayat ini bentuknya bentuk takjub, keheranan. Siapa yang heran? Lirrasuli aw likulli mukhatabin. Yang disuruh takjub maksudnya perhatikan dengan saksama, itu nabi, au likulli mukhatab, atau siapa saja yang membaca ayat ini atau dikenai tujuan ayat ini. Qala Az-Zamakhsyari berkata, yuridu ahbaral yahudi, yang dimaksud dengan di sini adalah ahbaral yahud, para pemuka-pemuka Yahudi. Jadi bukan orang biasa, ki para sepuh, pini sepuh lan kasepuhannya wong-wong Yahudi. Para pemuka orang Yahudi,
wa annahum hasalu nasiban wafiran minat Taurati. Jadi karena mereka mengambil sebagian dari Taurat. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Jalallah. Dengan diberikan sebagian Alkitab itu, yud'auna ila kitabillah. Mereka diminta, diundang, dipanggil untuk menggunakan kitab Allah yakni Taurat itu tadi, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi satu perkara di antara mereka. Jadi di antara mereka. Jadi pada masa Nabi, ini ceritanya pada masa Nabi, ketika orang Yahudi ini ada masalah, datang kepada Rasul, lalu oleh Rasul diberikanlah Taurat mereka. Di Tauratmu ada, ikuti ini karena ini yang engkau katakan yakini. Engkau wae sih ora mau ngikutin. Gana. Nek menungso yang ngaten. Nek cucok diikutin, nek ora cucok ditinggal. Itu akidah cucok logi. Summa yatawal ay yud'auna ila Taurati kitabihim. Mereka dipanggil untuk mengikuti Taurat, itu kitab mereka. Alladzina baina aydihim, yang ada di hadapan mereka. Karena bisa jadi disuruh Quran mereka tak mau. Dan saat itu kan masih masa pewahyuan. Quran belum selesai turun semuanya. Maka ketika ada perkara, ya sudah nih ikutin Tauratmu yang kau katanya kau yakini itu. Walladzina ya'taqidu sihhatahu, yang mereka yakini Taurat itu benar. Liyahkuma bainahum fima ta'azamu fihi, untuk memutuskan perkara yang mereka sedang berdebat di dalamnya. Fayahbaun, tapi mereka tetap anggan. Aku ngaten nggih. Jadi nek cara anune ya ora usah ngikut aku, ngikutin apa sing ada dalam kitabmu niku. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Summa yatawalla, maka lalu kemudian berpalinglah fariqum minhum, sebagian dari mereka, wa hum mu'ridun, dan hal keadaan mereka itu mengiktirat, menentangnya. Ini ada kata yatawalla, ada kata mu'ridun. Itu dua-duanya tuh maknanya sama, berpaling dan menentang. Ujar sebagian ulama, kenapa kalimat ini menggunakan, sebenarnya kalau orang-orang bicara, kalau kita yang nulis summa yatawalla fariqum minhum, itu udah cukup. Dan sebagian mereka berpaling darinya, itu udah cukup menyampaikan bahwa mereka berpaling. Tapi ditambahin oleh Allah kalimat wahum mu'ridun, dan mereka i'tirat, menentangnya. Itu untuk menjelaskan bahwa yang mereka lakukan itu berulang-ulang dan cara Jawa kok apa ya? Bebal. Ngono ya, bebal ya, Pak. Ini angel dikandani berkali-kali orang masuk kok, Pak. Ngeyel. Nek cara wong Citengan gua Pak. Napa apa? Stubborn. Dablek nggih, dablek. Jadi tidak hanya sekali dibilangin, sekali nolak, dibilangin lagi, nolak, dibilangin lagi. Jadi berkali-kali dablek, bebal, orang masuk di kandani. Makanya sampai menggunakan summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Padahal maknanya sama nih. Yatawalla dan mu'ridun ini sama-sama berpaling dan menentang. Tapi disebutkan sekali untuk menjelaskan satu peristiwa. Itu menunjukkan bahwa ya memang kan ada orang sekali dinasihati melawan, 2 kali melawan, 3 kali akhirnya nurut juga gitu kan. Ada orang yang berkali-kali dinasihati akhirnya menurut entah apa sebabnya. Ada orang yang dinasihati bertahun-tahun, akhirnya di ujung-ujung dia nurut. Ngapunten nggih, kula kemarin baru nonton podcast ya. Kula ya tonton podcast gitu. Nonton podcastnya Haji Igun. Bapak-bapak nggak tahu ya, ibu yang tahu gitu. Tahu ya Bu Haji Igun ya, Pak?
Ipan Gunawan, Pak. Wah. Tapi kenapa kula nonton? Karena kula seneng judulnya. Judulnya saya dulu nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, tapi Allah tetap sayang sama saya. Woi, keren menurut kula tuh judul. Pinter nek bikin judul ben ustad mau nonton gitu. Saya bikin judul. Nek judulnya misalnya Igun kehilangan dompet di Makkah, orang tak tonton, Pak. Cuma karena judulnya itu tak tonton apa itu. Jadi di medsos itu ya pinter-pinter bikin judul. Kadang-kadang baru ditonton isinya beda ya, Pak. Isinya beda. Nggih, tapi menurut kula judul itu benar, itu penting. Nah, kenapa? Kan dia cerita kalau bagaimana kelakuannya, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, macam-macam alasan. Tapi kok Allah tetap sayang. Yang dia maksud sayang itu Allah beri kesempatan dia mangkat kaji. Kan baru pulang kaji nggih? Baru pulang kaji dan seterusnya. Ya semua orang punya pengalaman masing-masing. Tapi menurut kula sesederhananya begini. Nah itu umatnya Kanjeng Nabi, istimewanya kita. Umatnya Kanjeng Nabi ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang puluhan tahun. Tapi ada pada titik tertentu kita mendengarkan nasihat. Bisa mendengar nasihat nih loh. Hidayah itu mengikut. Nah, niku enggak masuk di ayat ini. Yang di ayat ini diceritakan Nabi, yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Itu pun pirang-pirang kali dikandani yo tetep wangel. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, kan ada 2 kelompok orang Yahudi niku. Ada mereka yang menentang Nabi lalu kemudian mengikut Nabi. Ada mereka yang menentang Nabi terus-terusan menentang sampai menjelang akhir kehidupan Nabi. Yang ini yang lalu kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang Yahudi juga ono sing ape ikut Nabi dinasihati. Nah, yang diceritakan di sini yang sampai diusir Nabi ini tadi, yang wangel banget dikandani, yang dalam Al-Qur'an digambarkan summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati mereka itu keras seperti batu. Bahkan ujar Nabi asyaddu qaswa, bisa jadi lebih keras dari batu. Karena apa? Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang di sela-selanya tetap bisa mengalir air. Artinya orang yang apa cara jauh pompet apa? Orang mampet plak gitu loh. Tetap wae ono jalan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada sebagiannya yang batu itu keras, tapi sekeras-kerasnya batu sekian tahun, 10 tahun, 20, ada masanya batu itu pecah, plus. Ketika pecah mengalirlah air di antaranya, keluarlah air. Jadi batu saja yang kerasnya begitu, itu tetap ada ruang di mana dia menerima aliran air. Kayak utak kepala kita nih, kepala kita, hati kita. Sekeras-kerasnya tetap ada celah kecil kayak Igun tadi itu loh. Nah, kayak Igun, ngapain cerita Igun itu. Cerita Igun, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, kata dia. Ya, sholatnya bolong-bolong, maksudnya sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Tapi hatinya tetap ada celah. Celah apa? Celah hidayah. Yang ini mboten. Yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Yatawalla mu'rid. Jadi wangel dikandani. Ono wong sing kaya ngono ya wae makhluknya Gusti Allah ku ya macam-macam. Tapi terhadap itu makanya kan cerita sebelumnya udah kita ceritakan, Nabi ujar Allah Subhanahu wa taala dianggap sudah ujar Allah niku urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innama alaikal balau. Sebelumnya tugasmu ya cuma menyampaikan saja ya Muhammad, gak lebih dari itu. Karena nek nopo, jadi berkali-kali nggih kula sering kali juga mengulangi itu nasihat seperti ini dalam Quran itu diceritakan berkali-kali. Karena Kanjeng Nabi yo berkali-kali 23 tahun tuh ngadepin wong
dikandani angel, dikandani ya cocok, dikandani orang mau masuk, dikandani ya nurut. Macam-macam nabi ya ketemu manusia. Apa meneh kita? Nek kita ketemu wong, kita nek kula nek ngomong kayak gini. Belum tentu semua orang ikut. Ya sudah. Wa innama 'alaikal balagh, nabi tugasnya cuma balau kok. Masa ustaz tugasnya mau maksa? Oh, 14 nih Bu. Offside gitu. Iku nek cara bal-balan offside. Nabi wae tugasnya cuma balau, cuma menyampaikan. Masa ustaz tugasnya mau sampai memaksa? Panjenengan sih kelingan nggih. Kula sering diceritakan gitu berulang-ulang. Allah yarhamhu, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau di alam kubur. Cerita Pak Afrizal di Jati Sawit. Si kelingan nggih. Sing kula cerita, kayaknya kula pernah sering cerita niku. Kula berkali-kali, makanya kula ketemu Pak Afrizal bilang, "Bu, Pak Afrizal itu guru kita." Walaupun panjenengan kelingan mboten Pak Afrizal di sebelah. Sebelah itu dulu di kampung, di tempat kula kan ada Pak Afrizal. Nek jenengan si kelingan sing kena kanker otak biyen, Pak. Tahun pinten ya? Saat ini kula ke Amerika ya Pak Afrizal niku. Tahun pinten ya? Pak Afrizal kula ke Amerika 2007. Oh, Pak Afrizal itu meninggal pas kula di Amerika. 2008 atau 2009 ya meninggalnya. Pokoknya pas kula masih di luar, kula belum pulang. Si kalingan belum panjangan ceritanya. Jadi Pak Afrizal niku kan dulu Allah yarhamhu. Mudah-mudahan kula menyebut nama beliau mugi-mugi iki jadi jariah beliau di alam kubur. Jadi beliau kan dulu punya kanker otak nih. Beliau dulu jualan di shopping center. Enggak, kula belakangnya Pak Paidi persis tuh. Selatannya Pak Paidi nih. Kan Pak Paidi kan ngadap utara. Pak Afrizal ngadap selatan. Sampingnya rumah Pak Kirlang dulu nih panjenengan kelingan. Timurnya rumah Pak Kirlan. Rumah Pak Kirlan itu Pak Afrizal. Terus ibu Bu Afrizal masih tempat di situ. Nah, kan beliau dulu kan kanker otak. Kanker otak, operasi berkali-kali sampai lemah sekali kondisi beliau. Nah, napa beliau niku, tapi kan karena rumah dekat beliau maksa terus ke masjid. Tiap 5 waktu tuh ke masjid. Kalau beliau tidak ke masjid berarti jatahnya jamaah Al-Furqan nengok beliau di rumah. Kok ngatur kodenya? Kita wonten kode, Pak. Nek Pak Afrizal mboten ke masjid itu berarti beliau lagi sakit, tidak bisa bergerak. Kita jamaah baru subuh, napa bermaghrib, kita ke rumah bareng nengok sebentar doakan gitu kan, Bro. Nah, biasa rutin minggu pagi kayak gini. Dulu saat darinya di Darussalam kan, saat darinya kula ke Amerika kan di sana ngajinya di Darussalam di Al-Furqan ngaji subuh minggu. Ngaji kayak gini subuh santai. Kalau duduk sini beliau biasanya selalu duduk di samping kula. Jadi di Al-Furqan itu dulu ada bantal khusus buat beliau nyender pada saat ngaji. Ceritalah kalau kayak gini yang ngaji kayak biasanya. Ustadz kan ngaten, Pak. Ustadz kalau tiap kali mau ngaji itu kirim Fatihah ke panjenengan semua, yang ngikut saja nopo sing diatur oleh Allah di kepala kita dalam pikiran kita. Ceritalah kula tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis niki pun hafal, Pak panjenengan hafal, kula nggih hafal, maknane hafal, udah sering banget kita dengar nggih. Ono neng podcast, ono neng TV, dia pun hafal kita. Ngerti hadis ini. Jadi niki bukan hadis sing ngapalne wangen mboten. Nek kula yakin panjenengan pun ngertos hadis niki. Udah sering dengar nggih. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ampun hafal. Biasa, jadi tidak sesuatu sing daki-daki sing jero mana mboten. Ceritalah kula. Selesai ngaji, beliau tuh nggak pernah komentar. Tiba-tiba beliau minta waktu, orang Arab Isyraq, berdiri Isyraq, beliau minta waktu dengan Ustaz, mau tanya. Pertanyaannya nopo, sederhana pertanyaan beliau. Ustaz, saya ini kan orang Padang ya, Pak Afrizal orang Padang ya. Saya ini kata beliau sakit kayak gini fisik. Bagaimana saya bisa jadi orang terbaik? Secara tenaga tidak ada. Arab bantu nih, buang ngangkat sih orang buatan sakit dengan. Secara ilmu juga tidak ada, kata beliau, cuma pedagang buku di shopping center. Nah, apalagi secara harta juga tidak ada. Uang harta beliau itu hampir habis untuk berobat. Pendeknya kata beliau, lah kalau begitu orang kayak saya ini nggak bisa jadi orang terbaik karena nggak bisa manfaat. Wah, Pak ngapunten deh.
Kula iku jarang-jarang nek ngaji iku dikasih. Biasanya nek takonan pertanyaan sulit itu cuma buat sulit mikirkannya. Kalau tinggal mengingat atau minta waktu minggu depan, kalau carikan jawabannya. Itu standar ustadz, standar guru. Nek ditakon nggak bisa jawab ya sudah, minta waktu. Nanti di rumah kita cari jawabannya, minggu depan kasih jawabannya. Itu nggak keganggu sama sekali. Biasa, kalau kayak gitu biasa. Kita juga tidak tahu semuanya. Tapi sekali ini boten. Kalau aku kayak ditonjok, kalau merasa ya Allah, penak men ustadz bacot ngene. Ustadz iki ngomong sakmono, padahal omongan kula yang sederhana itu ternyata nyakitin orang. Sakit itu beliau. Jadi bagi kita kan sederhana nggih, khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi ternyata orang dengan keadaan begitu mendengar cerita itu merasa menjadi tidak berarti hidupnya. Padahal niat kula men nyemangati wong ben semangat nulungi wong liyane ngono lho. Tapi ternyata mboten, niat kula iku mboten sampai. Niat kula Mbak, wa innama alaikal bala, kula bisa paham uyung nggih, kita kuyung ngomong. Tapi ternyata bagi beliau omongan kula sing sederhana itu malah jadi pukulan. Jadi kula malah nek cara guyonan cah nom itu tetap pesimis. Ini cara guyonan. Jadi bukan membuat beliau optimis, malah pesimis. Lah ora bisa dadi wong. Masya Allah. Kalau yang diam sesaat itu buatan kayak ngaji biasa. Nih ngaji biasa kalau diam sesaat itu mikir kira-kira jawaban yang tepat, atau kalau tahu jawabannya apa mboten, izin jawab mboten. Sekarang itu hati sing gerak. Saya kok hati kalau ya Allah, kalau salah nih pripun caranya dan kalau istighfar dalam hatiku. Istighfar. Tapi alhamdulillah akhirnya kalau kepikir jawaban yang tepat. Mudah-mudahan menurut guru tepat. Salah satu dari jamaah saat itu beberapa waktu enggak lama sebelumnya itu pernah datang ke rumah kula. Jadi sengaja enggak mau tanya di majelis. Ustaz, saya di rumah saja ya konsultasi. Oke, halal. Datanglah ke rumah berngaji gitu. Hampir di rumah karena kebetulan tonggo kula. Tonggo Allah yarham, beliau juga sudah meninggal. Mungkin juga Allah rahmati beliau. Cerita orang-orang yang sudah meninggal lagi. Rumah beliau 2 rumah di timur kula. Pak Hartono. Ngetas Pak Hartono badminton kan? Nah, Pak Hartono badminton. Pak Hartono kalih Pak Wahyu sebelah kula datang ke rumah berngaji. Pertanyaannya sederhana, pertanyaan Pak Hartono. Iku sak minggu saderenge Pak Afrizal tanya. Kalau cerita mereka yang sudah pulang, kecuali Pak Wahyu tesih mboten Pak. Mugi-mugi menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal itu afdal Pak. Mudah-mudahan itu jadi jariah mereka di alam kuburnya. Dan senang kita kalau kita sudah meninggal orang menceritakan kebaikan kita, aku senang sekali Pak. Nggih. Pak Hartono datang, pertanyaan Pak Hartono sederhana. Ustaz, kira-kira sholat saya diterima enggak? Duh, maksudnya apa toh? Urusan terima kan urusannya Gusti Allah, nah, bukan urusan kula toh. Ternyata alasannya sederhana. Saya itu sebenarnya ke masjid, kata Pak Hartono. Allah yarhamhu, Allah rahmati beliau. Itu sebabnya cuma karena malu. Loh, kenapa? Malu sama Pak Afrizal. Loh, Pak Afrizal yang begitu lemah itu mangkat teng masjid terus. Lah masa saya sing masih kuat badminton enggak? Saat itu masih kuat. Wong Pak Hartono pulang juga di tempat badminton, insyaallah itu enak Pak pulang di tempat yang kita senang itu. Yang penting halal gitu kan. Sing tempat kita senangnya di bar ya mabuk gitu. Nah, kata Pak Hartono, Allah yarhamu, aku ki kuat mosok ya ora mangkat. Malu sama Pak Afrizal yang begitu lemah. Itu tiap kali memaksakan diri ke masjid. Akhirnya kira-kira kalau saya berangkat ke masjid karena malu ku diterima Allah boten. Jawaban kula sederhana, urusan niat, urusan hati, urusan Allah. Yang penting zahirnya panjenengan ke masjid, jamaah niku pasti dicatat oleh Allah sebagai kebajikan. Besok niatnya membaik urusan lain. Apakah niat yang ini buruk juga boten. Itu bukan urusan kula. Yang penting nahnu nahkum bizawahiri wallahu yahkumu bisarair. Dan innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Gusti Allah enggak akan nolak amal manusia, kebaikan manusia sekecil apapun. Jadi ditompo ora ditompo urusan Allah, tapi Allah pasti suka. Sudah selesai. Niku akhirnya kula ceritakan Pak Afrizal. Niki kula ki ustaz. Berkali-kali mau coke ayat, ngajak orang sholat, ngajak orang nafak, belum tentu orang berangkat ke masjid.
Belum tentu orang ngaji, yo baca Quran, belum tentu orang baca Quran. Tetapi panjenengan orang ngapa-ngapain. Cuma cukup menjalani kebiasaan baik panjenengan yang panjenengan bisa. Ternyata justru itu yang jadi nasihat. Jadi nasihat panjenengan ternyata jauh lebih ampuh daripada nasihatnya kula yang baca kitab kayak wong alim, maca Arab kayak wong alim, ngomong ngutip ayat kayak wong alim, ngutip hadis kayak wong alim, menjelaskan dalil dengan alasan yang lagi. Tapi belum tentu orang tergerak. Tapi panjenengan menjalani kebaikan yang panjenengan paham kecil jadinya. Sepertinya buatan perkara besar, sepertinya perkara kecil, tapi itu jadi nasihat, Pak. Nah, selama orang yang mendengar nasihat panjenengan ini ke masjid, ada beliau, ada anak keturunannya, ada tetangga yang lain yang juga akhirnya malu, maka selama itu jariah panjenengan tidak berhenti. Maka selama itu panjenengan jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia. Kalau merasa alhamdulillah Gusti Allah masih jalan buat jawab. Jadi balik ke tadi. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Jadi sebagian mereka itu i'tirad, menolak dan tidak pernah kembali. Nah, beruntunglah kita. Jadi beda dengan kita. Nah, jadi sementara kita macam-macam, mudah-mudahan hati kita tidak keras seperti ini. Ai ta'kidun litawalli ai wa hum. Nah, ini menguatkan kepada penentangan. Ai wa hum wa huwa istib'adu litawlihim ba'da ilmihim biwujubir ruju' ilaih. yakni menjauhnya mereka dengan apa? Dengan menentang, dengan berpaling dari ayat tadi sesudah pengetahuan mereka dengan kewajiban merujuk kepada kitab tersebut. Wa jumlatu wa hum mu'ridun, dan kalimat wa hum mu'ridun itu takkidun litawalli, itu menguatkan kepada tawalli. Wa hum qaumun tabi'atuhum al-i'radu 'anil haqqi, yakni kaum yang tabiat, jadi kebiasaan al-i'rad. Jadi i'rad, menentang itu udah jadi kebiasaan mendarah daging. Tidak sekadar karena keadaan tertentu menolak, keadaan yang lain lalu kemudian menerima, lalu sebelumnya menolak, lalu sudahnya menilai. Ini jadi kebiasaan. Nah, isa nolak saya. Nah, isa nolak saya gitu kan. Jadi wal israru 'alal batil, dan terus-terusan dalam kebatilan. Nah, wal ayatu, dan ayat ini kama yaqulul mufassiruna, sebagaimana dikatakan oleh para mufassir, tasyiru ila qissati tahakumil yahudi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merujuk kepada cerita ketika ada sekelompok orang Yahudi, tahakamal yahudu, datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk hukum. Lamma zana minhum isnani, ketika ada dua orang Yahudi ke berzina, datanglah mereka kepada Nabi minta, ya Allah ya Rasul, gimana hukumnya ini? Muhkamu alaihima birruju'. Lalu dihukumkan kepada mereka berduanya dengan birrajmi, bahkan birrajmi, dihukumi keduanya dengan rajam. Nabi dirajam saja. Fa'abau, tapi mereka enggak mau. Waqalu, lalu mereka berkata, la najidu fi kitabina illa tahmim. Oh, enggak ada di kitab kami itu, adanya cuma tahmim. Tahmim itu disulut pakai besi panas. Jadi besi panas tok gitu loh. Ujar mereka. Faji'a bit Taurati, lalu didatangkan kepada mereka Taurat. Fawajada fiha ar-rajmu farajama, lalu di dalamnya ternyata ada rajam. Jadi rajam itu masuk syar'u qoblana, Pak. Di Quran sebenarnya tidak ada yang rajam pukul sampai mati itu. Itu termasuk ayat yang dinasakh dalam Quran. Tapi hukumnya tetap ada. Nah, lalu kemudian farujima, dirajamlah keduanya. Faghadabu, lalu kemudian mereka marah. Fasanna ta'ala alaihi bihadil ayat. Lalu kemudian Allah celak mereka dengan ayat ini. Jadi maksudnya ngaten, minta fatwa, pas diberi fatwanya ora cocok, ora iso. Ora iso yo ngaten kan ngaten kan.
minta nasihat, par dinasihati panjenengan kowe nak ustaz ngomong kayak ngono, kula sing menjalani sing abot. Lah nang ngono kok piye kok aja dari datang minta nasihat. Nah, tapi kayak gini nih mereka berkali-kali tidak pernah menuruti karena doang dinasihati sekali angel. Jadi ya wes ora apa-apa, sesuk kowe sadar dhewe gitu kan. Ternyata sekian waktu kemudian, sekian tahun dia sadar datang oke. That's good. Itu bagus gitu. Tapi yang ini boten. Nah, ini boten. Oh, baru sekali orang mau. Nah, maka disebut fariqun. Fariqun itu maknanya sebagian mereka menentang, sebagian mereka melaksanakan hukum tadi. Kan ngaten nggih. Jadi ada yang akhirnya menjalankan petunjuk Nabi, ada yang terus menentang. Nah, ini yang terus menentang ini digambarkan Nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat ini lagi-lagi mengingatkan kepada kita tentang sifat manusia. Jadi sifat manusia itu ngaten. Ono sing angel banget kemasukan petunjuk, diberi petunjuk itu, diberi nasihat. Tapi ada yang diberi nasihat itu langsung masuk. Ada yang diberi nasihat itu butuh waktu. Semuanya kembali kepada petunjuk dari Allah. Niku Allah sing bari. Nah, tugas kita itu menjalani. Tugas kita menjalani terhadap itu. Tapi kalau sudah wangel dikandani ya wassalam. Urusan itu pun urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Mugi-mugi kita termasuk orang yang hatinya lembut, hatinya terbuka dengan nasihat-nasihat, hatinya terbuka dengan petunjuk-petunjuk agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhir dari setiap perkara akhir yang baik, akhir dari usia kita akhir yang baik, dan akhir dari kehidupan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa anta tawaffana 'alal imani wat taubah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nyuwun samudra pangapunten, mugi-mugi manfaat barokah. Nggih, tidak hentinya di banyak kesempatan kula nyuwun tulung mugi-mugi yuk kita sama-sama kirim Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang diterima mengalami kezaliman, untuk khusus saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemudahan jalan keluar bagi mereka yang sudah meninggal. Allah jadikan mereka para syuhada. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Zon pamit